Shalom, salam kudus, ya, puji Tuhan. Ya, ya, terima kasih. Dan karena ini adalah pagi di mana kita bersiap-siap untuk segala tugas pekerjaan kita yang lain, tapi kita awali dulu dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka langsung saja kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Jadi saya ajak kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya, mari. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai istirahat kami Tuhan pada saat kami tidur dan bangun pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Tuhan memelihara hidup kami dan memberikan kami semangat yang baru, berkat yang baru. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang memuliakan Tuhan. Dan kami percaya juga berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk semua apa yang kami rasakan pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan terus memberikan pencerahan, penguatan, dan juga meneguhkan iman kami semua. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini begitu besar manfaatnya untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Dan Tuhan memberkati rencana-rencana-Mu ya Tuhan yang telah Kau tetapkan bagi kami semua. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik, ya, kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Kemarin kita sudah membuka firman Tuhan dari pasal 1, pasal 2, dan saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan lagi di Efesus pasalnya yang keempat. Ya, mari. Ya, puji Tuhan. Ya, dan pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita gambaran untuk hidup di dalam ya kehidupan yang baru ya. Mari kita baca dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19 dulu. Saya bisa minta tolong Bob bisa membaca untuk kita Efesus pasal 4 ayat 17, 18, 19 dulu ya, silakan. Baik Pak. Ya, silakan. Efesus 4 ayat 17 perikopnya manusia baru. Ya, manusia baru. Katakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. 19, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, terima kasih. Kasih Bob. Ya. Ini ayat 17, 18, 19. Ini adalah potret atau gambaran kehidupan daripada manusia lama. Dan kita kemarin sudah berbicara dan mendengarkan penjelasan firman Tuhan bahwa ketika kita percaya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan di dalam diri kita ini tubuh kita ini adalah bait daripada Roh Kudus sekarang. Ya. Dan karena kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, maka tentu hidup kita yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Amin. Ya, itu yang sangat luar biasa. Maka disampaikan tadi oleh Rasul Paulus bahwa potret daripada kehidupan yang orang yang belum mengenal Allah itu ayat 17, 18, 19. Dan yang sangat ditekankan di situ di ayatnya yang ke
Di ayatnya yang ke 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi semua orang ya hidup di dalam hubungan dengan Adam yang berdosa, itu disebutkan pikirannya adalah sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Sedangkan kita, ya, orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita memikirkan hal-hal yang dari Roh. Amin. Hal-hal yang kehidupan, ya, perkara kehidupan yang berkaitan dengan kehendak Tuhan, yang membawa kita kepada penampilan kehidupan kita yang kudus di dalam Kristus Yesus. Jadi, ada yang dibuang dan ada yang diambil. Apa yang dibuang? Yang dibuang oleh Tuhan adalah persekutuan kita dengan Adam yang berdosa, yang lama, hidup lama namanya, ya, hidup di dalam daging. Tapi sekarang Tuhan mengaruniakan kepada kita hidup yang baru, benar-benar baru. Ya, ini bukan artinya menurut pandangan manusia, tetapi ini adalah pandangan daripada Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang yang telah hidup di dalam hidup yang baru. Amin. Ya, itu ya. Nah, karena itu kita kemarin juga sudah melihat siapa kita di dalam Kristus. Kenapa kita bisa menjadi hidup yang baru? Karena Kristus Yesus sudah merelakan dirinya, ya, berkorban di atas kayu salib, dan dia telah mati untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita, sehingga sekarang kita ini berada di dalam posisi hidup yang baru, ya. Nah, jadi kita sudah start dari kehidupan yang baru. Nah, makanya di ayat 18 tadi dikatakan, ya, Efesus pasal 4 ayat 18 itu, dan pengertian yang gelap, ya, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Mereka tidak memikirkan apa kehendak Tuhan. Ya, mereka hanya memikirkan apa yang dikehendaki oleh diri sendiri. Nah, semua manusia, ya, semua manusia yang hidup terhubung dengan Adam yang lama, yang berdosa, itu adalah gambarannya, itu adalah gambaran kehidupannya. Dan di ayat 19 dikatakan, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran. Nah, itu adalah gambaran kehidupan seluruh umat manusia yang dalam hubungannya upah dosa adalah maut. Nah, sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, amin. Karena kita sudah dikuduskan, ya, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maka sekarang perubahan itu telah dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka kita mengikutinya, amin. Perubahan itu seperti apa? Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-20, ya. Boleh Alin membaca untuk kita, ya. Boleh membaca untuk kita dari ayatnya yang ke-20, 20 ya. Ayat 20 dulu ya. Dan 21, 20 dan 21. Silakan. Efesus 4 ayat 20. Ya, dan 21. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu bukan demikian. Mengenal Kristus. Amin. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, ya, kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Nah, itu jadi beda sekarang, ya. Hidup kita di dalam Kristus itu menjadi berbeda. Tapi itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita. Kemarin sudah kita lihat di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, maka itulah dikatakan perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita berdasarkan apa? Karena kuasa apa? Ya, dimulai dari mana? Ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Gambaran kehidupan kita bukan lagi gambaran kehidupan yang lama. Amin. Nah, kenapa?
Karena dikatakan di situ, ya, kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Bagaimana kita belajar mengenal Kristus? Bukan melalui mimpi, ya kan? Bukan melalui penglihatan-penglihatan atau apalah itu. Kita belajar mengenal Kristus melalui firman-Nya. Amin. Yaitu Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. Maka itulah perlu kita membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang dikatakan Tuhan tentang kita. Bahwa dikatakan kamu telah belajar tentang Dia, tentang Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari tentang Yesus Kristus? Kemarin kita sudah belajar bahwa Dia, Yesus Kristus, telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang kudus. Oleh karena pencurahan darahnya yang kudus, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Maka kita dipisahkan dari dunia ini, dan sekarang kita hidup menjadi keluarga Allah. Amin. Hidup menjadi keluarga Allah yang dipenuhi dengan segala berkat-Nya. Dan berkat yang terbesar yang kita terima dari Tuhan Yesus, dari pengenalan kita kepada Dia adalah bahwa kita ini sudah pasti diselamatkan. Amin. Bukan mudah-mudahan ya. Jadi jangan ragu-ragu, tidak ada keraguan. Amin. Ya, ini semua sudah terbungkus atau ini semua sudah terbingkai. Ini semua sudah dilindungi di dalam sebuah kepastian. Ya, kehidupan kalian, kehidupan kita sudah dilindungi oleh Tuhan di dalam sebuah kepastian. Kepastian keselamatan, kepastian berkat Tuhan, dan kepastian akan perubahan hidup yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita karena kita percaya kepada Dia. Itu adalah merupakan jaminan dari firman Tuhan dan Roh Kudus, ya, dan Roh Kudus adalah jaminannya telah dimeteraikan dalam hati kita. Maka itulah pengenalan kita akan Kristus Yesus, ya. Nah, dan juga dikatakan di ayat 21 tadi, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Amin. Itu tadi saya katakan. Bagaimana mengenal Kristus? Bukan dengan karena bermimpi atau apalah itu, ya, tetapi iman timbul dari pendengaran. Amin. Ya, seperti pagi hari ini kita belajar mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan semakin timbul dan dikuatkan terus. Amin. Nah, jadi dikatakan situ tadi apa? Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran, ya, menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Yesus, menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus Kristus. Jadi kebenaran itu harus dinyatakan. Amin. Ya, kebenaran itu harus dinyatakan. Dari mana kita menyatakan kebenaran? Ya, tentu karena kita percaya pada firman-Nya. Banyak orang yang mencoba untuk menyatakan Yesus Kristus di luar kebenaran firman. Ya, mereka hanya menyampaikan dari pikiran mereka sendiri, imajinasi mereka sendiri, tetapi tidak bisa setelah diuji dengan firman Tuhan, itu ternyata tidak benar atau tidak tidak didukung oleh apa yang Tuhan firmankan, ya, sehingga itu menjadi sia-sia. Tapi ya, iman kita tidak mungkin menjadi sia-sia lagi. Amin. Tidak mungkin. Karena apa? Karena Yesus Kristus itulah yang menjadi pokok daripada ya seluruh menjadi pengharapan kita. Yesus yang sudah mati, yang sudah dikuburkan dan sudah bangkit, hidup selama-lamanya, dan Dia akan menjemput kita. Dia akan membawa kita bersama-sama dengan Dia menikmati kehidupan yang abadi, ya, di dalam surga yang kekal. Nah, makanya di dunia ini Tuhan berikan kepada kita pengarahan-pengarahan, nasihat-nasihat, bimbingan bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Maka di ayatnya yang ke-22 dan 23 serta ayat 24, saya minta kepada Glenn membacakan untuk kita. Apakah dalam posisi bisa bisa meraih Alkitab, Glenn? Bisa ya? Bisa. Oh ya, oke. Terima kasih. Ya. Di ayatnya yang ke-22, 20. Kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Amin. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya.
Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi dikatakan ayat 22 tadi, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya, kalau kita menoleh kepada kehidupan kita di masa lalu kita, ya, di dalam Adam semua orang adalah orang yang hidup di dalam kekelaman. Nah, ini Paulus yang menulis surat ini, surat Efesus ini, dia dulu adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang yang sangat sangat bernafsu untuk membunuh orang-orang Kristen. Itu dulu sebelum dia selamat, ya. Sebelum dia bertobat, sebelum dia dikaruniakan oleh Tuhan pengertian yang benar tentang kasih karunia Tuhan, dulu dia adalah orang yang sangat luar biasa menentang Tuhan. Makanya dikatakan di situ, berhubung kehidupan kamu yang dahulu, yaitu kehidupan kita di dalam Adam yang berdosa, harus diapakan? Harus ditanggalkan. Ya, dilepas. Nah, dilepas bagaimana? Seperti apa cara melepaskannya? Tentu saja cara kita melepaskannya adalah dikatakan di situ apa? Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di mana? Di dalam roh dan pikiranmu. Itu kuncinya, ya, itu kuncinya. Dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Pakai apa dibaharui di dalam roh dan pikiran kita? Ya, apa kita bisa dengan usaha sendiri? Tidak bisa, ya. Tidak bisa. Tidak bisa kita memperbaharui diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa ganti kulit? Tidak bisa, kan? Ya, tidak bisa. Kalau warna kulit kita hitam, ya, biarkan saja, karena itu adalah merupakan bagian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi kulit kita. Kalau kulit kita warna putih, ya biarkan saja, karena bukan kulit yang Tuhan lihat, ya kan? Amin. Yang Tuhan lihat adalah isi hati kita. Amin. Itu manusia baru, ya. Kalau kita melihat kulit, ya berarti iman kita ini masih sebatas kulit, ya. Kalau kita melihat warna kulit. Nah, jadi karena inilah Tuhan melihat iman kita, ya. Manusia batiniah kita yang dilihat oleh Tuhan, dan itu diciptakan tadi di mana? Itu dikatakan di ayatnya yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Itu yang luar biasa. Jadi di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, Tuhan telah menciptakan kita baru di dalam Dia, bukan di luar Dia, ya, di dalam Dia. Di dalam Yesus Kristus tidak ada ciptaan baru. Itu ciptaan lama semua, ya kan? Yang upah dosa adalah maut. Tapi sekarang kita sudah masuk dalam kehidupan yang baru. Amin. Ya, kita sudah masuk dalam kehidupan yang baru, dan kehidupan baru ini adalah kehidupan yang kekal, dan kehidupan yang kekal ini adalah dipimpin oleh Yesus Kristus, dan kehidupan yang dipimpin oleh Yesus Kristus ini adalah hidup yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan ini adalah kekudusan kita yang sejati. Nah, jadi kita bertumpu pada penilaian di mana kita ini di dalam Kristus adalah manusia baru. Percayalah, manusia baru inilah yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu, ya. Kalau warna kulit bagian luar ini sering itu, ya, kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang ya banyak kan nggak benarnya, ya kan? Nah, tapi kalau manusia baru di dalam diri kita yang diciptakan dalam kekudusan itu, ya, itu tidak berubah-ubah, ya. Itu tidak berubah-ubah, itu konstan, itu konsisten, dan itu selalu stabil. Ya, jadi karena itu dikatakan dibaharuilah di dalam pikiran dan roh kita. Melalui apa? Apa melalui mimpi? Tidak. Ya, melalui usaha kita? Tidak. Melalui kita percaya kepada firman Tuhan yang kita baca, yang kita mengerti, dan kita yakini Roh Kudus bekerja. Nah, karena itu makanya saya pesan, bacalah Alkitab dengan teratur, bagi waktumu, ya. Bagi waktumu membaca Alkitab.
Ya, artinya masing-masing kita harus berhadapan dengan firman Tuhan, karena itu adalah makanan rohani kita. Itu ibaratnya adalah nutrisi. Bayangkan kalau misalnya sehari kita kan sudah makan 3 kali ya. Sehari kita makan 3 kali untuk fisik kita ini, makanya kita kuat bekerja. Kita kuat beraktivitas. Coba kita nggak makan sehari, wah lemas itu ya kan. Nah, apalagi 2 hari nggak makan, 3 hari ya, bisa lama-lama bisa mati ya. Nah, di dalam iman rohani, kerohanian kita pun, di dalam manusia baru kita itu pun perlu makan dia. Seperti pagi hari ini kita kasih makan dia. supaya kuat, supaya kuat mengangkat tubuh kita yang lemah ini untuk kita bersemangat bekerja dan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah, itu ya. Nah, makanya dikatakan tadi di ayatnya yang ke-9 ya. Ayatnya pasal 5 maksud saya, ayat 1 dulu. Pasal 5 ayat 1 ya, saya mengajak untuk boleh Nita membaca untuk kita pasal 5 ayat 1 ya, pasal 5 ayat 1 dan Masih di Efesus ya, Pak? Ya, Efesus pasal 5 ayat 1, benar sekali. Ya, Bob, ya. Pasal 5 ayat 1 ayat itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Terima kasih Nita, luar biasa ya. Jadi dikatakan sebab apa? Sebab kita ini sudah menjadi manusia baru, jadi ada konsekuensinya. Kan begitu ya kan? Bukannya manusia baru itu dibiarkan aja gitu ya kan? Jadi misalnya ada petani mendapatkan ladang gitu kan, dibiarkan ladangnya itu ya nggak menuai apa-apa, orang nggak diolah gitu ya kan, kira-kira ya. Nah, nggak ditanami tanaman yang nggak ada yang bisa dipetik buahnya. Nah, sama seperti itu. Nah, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita sudah pasti diselamatkan, dan kita sudah memiliki manusia baru. Sekarang dikatakan apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, ya, seperti anak-anak yang kekasih. Dan ayat 2, hiduplah di dalam kasih. Amin. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa yang tunggal Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita, menggantikan kita yang berdosa, supaya kita dibenarkan dan kita sekarang dikuduskan menjadi orang kudusnya Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kasih itu adalah apa? Kasih itu adalah pengorbanan. Apalah artinya cinta tanpa pengorbanan? Kan begitu kan? Nah itu ya. Dan cinta kasih Yesuslah yang terbesar. Amin. Ya. Ya, dikala cinta manusia berkurang, maka larilah ingatlah cinta kasih Yesus. Amin. Di sana engkau akan full menerima kasih sayang yang penuh, ya kan? Haleluya, puji Tuhan. Itu yang sangat luar biasa. Indah hidup di dalam Yesus. Amin. Luar biasa. Kita bisa selalu tersenyum dan kita bisa selalu gembira. Dan kita bisa selalu saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan kita bisa selalu mengasihi satu dengan yang lain. Menerima apa yang baik yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga membagikan kasih itu kepada semua orang tanpa perbedaan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Maka sebagai ayat penutup ini ya, saya meminta membaca sekali lagi kepada Bob ya. Yaitu ayatnya yang masih ayat pasal yang sama ya Bob ya, yaitu di ayatnya yang ke-8 ya, dan ke-9 sampai 10 lah, sampai ayat 10 ya, ayat 8, 9, 10. Silakan buka dulu mic-nya ya, buka dulu mic-nya, tadi ada sedikit noise maka cepat ditutup ya. Ayat 8. Ya, boleh berdua sama Bob ya. Ya, silakan. Ya. 8. Memang dahulu
kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itulah cara membacanya, itu adalah cara membaca anak-anak terang di dalam Tuhan. Saya senang sekali, luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Ini kompak membaca dan yakin dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan kita ini adalah anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus. Maka kita harus hidup menurut terang Yesus Kristus, yaitu menurut firman-Nya yang menerangi hati dan pikiran kita, roh dan jiwa kita, dan juga seluruh tubuh kita, raga kita. Semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Jadi selamat bekerja, selamat beraktivitas ya. Tuhan Yesus melimpahkan segala berkat-Nya bagi kita semua. Apapun yang kita kerjakan berhasil semuanya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan pagi hari ini dengan waktu yang telah kami tetapkan bersama-sama untuk melihat kuasa hidup baru di dalam Tuhan. Gambar yang baru, potret hidup yang baru yang diciptakan di dalam kekudusan dan kebenaran Kristus Yesus, bukan diciptakan dengan hidup yang lama. Kami bisa berjalan di dalam suatu keyakinan bahwa kami adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan, karena di dalam Kristus Yesus hanya ada terang. Dan kami bersyukur ya Bapa bahwa kami hidup di dalam kasih yang sempurna. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami semua, maka kami pun wajib menunjukkan kami harus hidup saling mengasihi. Karena di dalam kasih semuanya damai sejahtera Tuhan akan terpenuhi, dan apa yang kami lakukan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya.